Siap ya, silahkan dicari. Silakan dicari aplikasi dari hulu, kemudian turunan, integral dan polinomial. Nah, integral dan polinomial. Kenapa Ibu minta itu? Karena itu akan ngefek ke kehidupan minta itu karena itu akan ngefek ke kehidupan Anda selanjutnya. Kok bisa? Karena matematika itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan peradaban fisik-fisiknya itu sebenarnya dipengaruhi oleh matematik, bangunan gedung, pembangunan beberapa hal, itu kan menggunakan matematik. Nah, Ibu ingin Antum menguak rahasia itu nanti kita diskusikan ya sebelum kita mulai dengan hadiah door prize 10.000 hanya 10.000 ya. Silakan dicari satu stop jam 14 kita presentasikan. Silakan dimulai dari sekarang. Udah ya tadi ya. Silakan. Ketua kelas siapa nak di sini? Fadil, Bu. Nabil belum. Mana ya Nabil? Fadil, Bu. Oke, Fadil, minta tolong dilihat ya teman-temannya nggak hadir siapa. Oh ya, Bu. Ibu kan bisanya cuma fotoin ya, tapi takut ada yang ketinggalan gitu kan untuk hafal tuh. Bisa nak ya? Oke, Bu. Oke, nanti Ibu WA antum. Terima kasih. Sudah pada tilawah kan ya? Kita akan seru-seruan dengan matematik hari ini karena Ibu ingin memperlihatkan wajah yang menyenangkan dari matematik nah ya, karena mungkin selama ini ada yang salah paham gitu ya. Selama ini mungkin ada yang salah paham bahwa matematik hanya hitungan. Padahal konsep matematik itu tidak begitu. Konsepnya itu masalah kehidupan sehari-hari, perlu solusi. Nah, itu dibawa ke bentuk pengkodean matematik, diselesaikan, balikin lagi ke masalahnya. Jadi intinya kita diajari jadi ya mujtahid secara nyata gitu loh. Maksudnya itu kan kalau mujtahid kan ada dalil sebagainya ya. Kalau ini mah mujtahid secara apa ya, fisiknya, fisik kehidupan dari segi yang nggak membutuhkan ini loh, maksudnya ilmu-ilmu praktis yang nggak membutuhkan ilmu-ilmu teori gitu. Gitu, Nak. Itu Ibu mau tambahkan wajah itu. Maka kita harus tahu dulu sebenarnya untuk apa sih antum belajar kelas 11 ini tentang materi itu. Padahal itu materi itu adalah materi dasar peradaban dunia yang sekarang digunakan orang-orang barat untuk menguasai teknologi dan kita nggak tahu, kita hanya taunya ngitungnya doang, nggak tahu aplikasinya, dan itu yang akan membuat kita menyesal, kaum muslim ya. Ibu mau mengembalikan itu semua kejayaan Islam ke antum gitu. Ibu kan mampunya menyampaikan teori dan juga ya Ibu berusaha bisa mengaplikasikannya dalam bentuk tutor sebagainya gitu. Cuma Ibu tahu yakin antum lebih cerdas dan lebih hebat, makanya insya Allah bisa lah daripada Ibu bisa gitu. Bu, Ya, Nak. apaan Bu tadi? Cari apa Bu? Agak putus-putus Diana. Penerapan limit, turunan, integral, polinomial. Bebas, antum mau nyari semua boleh, mau nyari sebagian boleh. Yang antum bisa aja. Waktunya cuma 1 menit ya. Tinggal setengah menit lagi. Di situ kita tutup, kita bahas. Syukran Bu. Oke, Nak. 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Silahkan siapa yang mau duluan angkat tangan. Lumayan, 10.000 pulsa. Ya, mumpung Ibu ada kelebihan pulsa nih. Nggak ada nih. Yakin. Buat Ibu sendiri nih. Tinggal searching aja nak di internet. Tring gitu, ketemu dah. Dan yang paling keren akan mendapatkan hadiah. Siapa yang mau? Silahkan. Angkat tangan. Penerapan limit kan, Bu? Boleh. Antum penerapan limit, mau turunan, integral, polinomial, bebas. Ini karena nyambung semua. Semester 2 ini. Oh, ya udah kalau gitu. Saya limit, Bu.
Oke, silahkan Raihan. Raihan siapa nih? Raihan. Ada banyak nama Dan Raihan. Hafiz. Raihan Hafiz. Rafis ya? Iya, Bu. Kok wajah antum nggak ada, Nak? Udah jadi hitam semua. Kenapa, Bu? Wajah antum nggak ada, kenapa jadi hitam semua wajah antum? Oh, enggak hidupin. Oh gitu, kenapa? Oke, yuk. Silahkan sampaikan, Nak. Apa Ya. pendapat? Ini untuk penerapan limit sendiri ini di bidang kedokteran. Seperti terus Kayak apa? misalnya orang kan punya masalah kayak rambut jauh gitu. Habis itu dia pakai kacamata lensa cekung supaya bisa ngelihat dengan jelas kan, Bu. Nah, untuk menghitung jarak fokusnya ini dihitung pakai limit, Bu. Oke, Ini keren. fungsi trigonometri. Oke, udah itu aja. Ada lagi? Udah. Udah, Nak? Udah, Bu. Oke. Ibu akan share ini ya, link whiteboard. Antum klik aja biar antum bisa ngikutin kalau Ibu ada yang Ibu coret-coret di whiteboard, antum juga bisa jawab. Dan Ibu bisa lihat, bisa tampilkan. Ini ya, klik di ini WA antum. Nah, itu. Kemudian silahkan 2 orang lagi, masih ada nih kesempatan, nggak hanya 2 orang sih, pokoknya yang terbaik diambil 3. Siapa lagi? Ayo, siapa menyampaikan? Nggak ada nih, yakin? Lumayan loh, 10.000. Ya, bagi Ibu lumayan sih, bisa buat sehari 2 hari lah. Nggak ada? Siapa nih? Nggak ada nih, beneran? Suha mau nyoba, Suha? Apa, Bu? Tadi penerapan integral atau polinomial. Nggak mau, yakin? Contoh soalnya gitu, Bu. Hah? Bebas antum. Antum mau. Nggak ada. Udah habis. Yakin? Udah habis. Yakin? Ibu, Anak belum begitu paham, tapi Anak sampaikan yang Anak baca aja ya, Bu. Boleh. Habib silahkan, Habib. Boleh. Habib silahkan, Habib. Penerapan integral, Bu. Integral dalam bidang matematika dan teknik. Digunakan untuk menghitung volume, benda putar, dan luasan pada kurva. Untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik, medan magnet, dan lainnya. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Sudah lolos. Boleh nanti Bu jelasin. Satu lagi nih, kesempatan terakhir nih. Kalau turunan itu dalam misal penerbangan ada fungsi untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Oke, sip. Begitu. Udah itu aja. Udah. Iya, Bu. Oke, terima kasih buat sudah jawab. Selamat, antum karena hanya bertiga ya, jadi otomatis dapat hadiah semua. Nanti Ibu share di grup siapa yang dapat hadiah, antum hubungi Ibu ya, nanti Ibu akan kirim pulsa 10.000 ke antum. Selamat ya. Dan belum tentu lain waktu ada seperti ini, karena ini kebetulan Ibu lagi banyak pulsa. Dan bersyukur bisa ngajar antum semua yang keren-keren ya. Oke, Ibu akan share, Ibu akan ungkap seperti apa sih sebenarnya rahasia di balik apa yang kita sampaikan hari ini. Oke, kita share dulu. Kelihatan Ibu share whiteboard di sini, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Ada kotak-kotak ya? Oke. Ibu akan gambarkan, Nak. Dunia itu banyak data nggak di dunia ini? Banyak data nggak? Banyak, Bu. Apa Banyak, contoh? Bu. Banyak kali. Contohnya. Bu. Contohnya apa, Nak? Data itu apa sih? Contohnya? Informasi kan? Data populasi manusia mungkin. Betul sekali, data populasi. Apalagi data yang
kita punya data, kita punya data, kita punya hasil. Satu aja contoh, coba. Oke, misalkan nih antum jualan fundraising. Modalnya misalkan 3.000. Labanya 5.000 bisa nggak sih? Bisa. Bisa aja ya, tinggal jualannya apa. Nah, contohnya lagi misalkan antum modalnya 4.000. Labanya ternyata 7.000. Misalkan gitu. Nah, dari dua keadaan ini, data yang ada di dunia, ini nanti Ibu akan jelaskan. X ini adalah nilai data awal. Y adalah hasil. Nah, X itu ada posisinya di sini, dan Y posisinya ada di sini. Nah, sebenarnya kalau kita menguasai ini semua, apapun kalau bentuknya ada sebuah awalnya apa dan hasilnya apa, itu bisa dijadikan sebuah grafik. Nah, dengan bantuan apa kan kita nggak tahu Bu, rumusnya apa Bu untuk jadi grafik. Gampang. Sekarang sudah ada program namanya MATLAB. MATLAB ini sangat membantu antum. Nanti kalau antum pelajari ini ya, itu keren banget nih. Orang ahli geologi, ahli tanah, ahli penambangan itu sekarang sudah menggunakan, sudah nggak hanya sekarang, sudah lama ya. Namanya MATLAB. Nah, ini biasanya digunakan kalau lihat tanah gitu ya, di foto nih, kemudian dimasukin ke MATLAB itu langsung tahu fx-nya berapa, y-nya berapa, dan grafiknya bagaimana. Makanya kalau kita lihat ya, pengeboran sebagainya itu kan gampangnya di kedalaman sekian. Dari mana mereka tahu? Tinggal di foto ternyata dimasukin ke MATLAB ini. Nah, dari sini nanti ketemu rumus fx. Apa itu fx? Fx itu adalah rumus yang menjadikan x menjadi y. Itu rumusnya. Nah, kalau kita sudah ketemu begitu efeknya, maka kita bisa membuat grafiknya seperti penampakan gunung, makanya bisa tahu gunung meletus, kemudian tahu tsunami kapan, dengan bantuan matematik. Jangan dianggap remeh ya matematik ya. Antum menguasai ini keren banget lah hidup antum. Jadi amal jariah itu ya. Gitu nak. Nah, inilah yang disebut dengan fx gitu. Ini hasil fx. X-nya di sini, Y-nya di sini. Jadi penerapan limit itu apapun bisa digunakan untuk apapun, kedokteran misalkan. Orangnya jantungnya lemah, maka ada alat tuh dideteksi, tek 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 masuk ke dalam alat jadi grafik. Nah, sudah ketahuan nih, orangnya ini bisa kira-kira berhenti detak jantungnya diprediksi kapan nih kan biasanya gitu. Oh, Anda hidup tidak lebih sekian hari gitu ya. Itu kan prediksi manusia doang ya. Jadi matematik itu bermainnya di prediksi, nah, karena semua kehidupan ini banyak yang tidak pasti ya. Makanya matematik banyak bermain di prediksi, tapi dengan data gitu. Dan pakainya apa? Pakai limit ini. Limit itu artinya apa sih? Limit, jadi limit itu artinya adalah mendekati. Limit itu artinya adalah mendekati. Bukan sembarangan mendekati, tetapi mendekati yang seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak mendekati seperti apa? Apakah setiap yang mendekat itu namanya limit? Saya misalkan nih, siapa rumahnya berdekatan? Fahri sama Habibi dekat. Maka rumahnya Fahri sama Habibi limit tuh. Gitu nggak? Atau gimana? Ada yang tahu? Halo. Tes. Halo, tes. Kok nggak ada suara sih? Iya, Bu. Ya, jadi bukan. Ya nggak tahu maksudnya. Tahu, oke. Limit itu misalkan nih angka 3 misalkan nih angka 3 nih. Limit itu gini nih. Di limit itu gini nih. X-nya itu mendekatin ke 3 dari kiri. X-nya itu mendekatin ke 3 dari kiri namanya. Terus yang satunya didekatin dari kanan namanya limit. Ini bahasa matematik, bahasa sederhananya mah didekatin ke kanan. Ini bahasa matematik, bahasa sederhananya mah didekatin ke kanan. Artinya didekatin dari kanan. Tapi bahasa matematik plus berapa? Mendekati apa? X-nya dibaca gitu. Fungsinya apa? Fungsinya X. Nah, ini adalah dari kanan. Ini dari kanan ya. Oke, simbolnya ingat-ingat ya. Simbolnya adalah
Oke, simbolnya ingat-ingat ya, simbolnya adalah didekatin dari kanan. Plus, kalau didekatin dari kiri, ini didekatin dari kanan. Kalau ditanya gimana dari kiri, ini kiri nih, bilang. Kiri ya, ini ya. Kiri, kiri itu berarti ya dari kiri itu berarti ya dari 2,8 sampai mendekati 3. Kalau di kanan berarti berapa? 3,001 udah dekatin dari kanan tuh, atau dari sini misalkan 4 mundur lagi 3,9 3,8. Nah, itu dekatin dari kanan sampai deket banget dengan 3, sampai deket mepet-pet, tapi nggak sampai nyentuh 3 ya, mepet banget gitu. Itu dari kiri. Simbolnya apa? Simbolnya adalah limit. Limit tandanya berarti X mendekati, ada tanda min di sini. Min. Nah, ini ada 3. Kenapa artinya X mendekatin 3? X-nya kan di bawah sini berjalan ya. Nah, hasilnya apa? Dia tujuannya tuh nyari apa sih? Tujuan mereka tuh nyari hasil, nak. Jadi misalkan ada grafik jantung nih, jantung. Kemudian diprediksi, dideketin, yang menunjukkan jantungnya lemah itu, kan biasanya jantung itu gini, naik turun ya. Lemah kan di bawah ya. Ya deketin nih, kira-kira angka yang menunjukkan lemah itu berapa? Oh, prediksinya dia akan berhenti detak jantungnya jam sekian, misalkan gitu ya. Misal ini, horor banget ya detak jantung berhenti gitu ya. Makanya bisa tahu nih, orang ini sakit jantung apa, koroner atau jantung apa, dari gitu, dari prediksi limit ini ya. Nah, itulah gambaran limit. Bahasa matematiknya kayak gini. Nah, limit dikatakan ada, hasilnya ada. Limit itu artinya apa sih? Hasilnya ada, nih hasilnya ada. Kalau didekatin dari kiri, didekatin dari kanan, ada semua nilainya dan sama. Syaratnya, Ibu tulis di sini ya, syarat limit ada. Jadi, kalau dikatakan limitnya ada, itu ada syaratnya. Ini syarat. Ini tunggu, jangan horor dulu ya. Ini bahasa gambarannya, nanti bahasa sederhananya lebih gampang lagi. Ini bahasa matematiknya. Syarat limit itu ada. Jadi limit itu adalah mendekati, nak. Kita memprediksi nilai dari fungsi itu, nilai dari grafik ini berapa ketika X-nya itu sekian gitu. Itu artinya gitu maksudnya. Nah, syarat limit itu ada, jadi apa? Ketika didekati dari kiri dan kanan, nilainya sama. Itulah syarat limit ada. Gitu. Apakah mungkin ada tidak adanya? Ada, ketika suatu grafik bolong gitu ya. Tiba-tiba di sini pingsan orangnya, berhenti nih. Tit, di sini hidup lagi. Nah, berarti itu limitnya hilang tuh di sini, nggak ada limitnya di sini nilainya. Gitu, nak. Itu contoh limit yang tidak ada, misalkan gitu. Ini contoh dalam bidang kedokteran ya. Kalau dalam bidang tsunami juga bisa. Prediksi tsunami, prediksi gempa bumi, intinya itu matematik asal ada data, ada rumus FX-nya, dijadikan grafik, bisa diselesaikan masalah apapun itu. Gaya ya. Intinya kan begitu. Mau di bidang ekonomi, bidang kesehatan, mau di bidang olahraga, bisa semua. Bahkan sekarang olahraga itu menggunakan matematik loh. Ibu baca artikel matematik digunakan dalam olahraga tuh keren banget. Jadi sepatunya dirancang, dia hitung nih menggunakan turunan gitu ya. Dia hitung pakai fungsi-fungsi, data-data diambil dari fungsi. Dia prediksi nih, sepatu dengan bahan apa bisa mempercepat kalau main bola ya. Dengan gesekan sekian, itu gimana prediksi itu nanti dari penerapan lebih jauh, biar antum nggak pusing gitu ya. Itu kita bahas nanti kalau yang tertarik untuk penerapan. Gitu, nak. Ini adalah konsep limit. Gitu. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum Ibu lanjutkan gambaran perhitungannya? Paham, nak? Jadi limit itu artinya apa tadi? Bu. Limit artinya apa? Mau nanya, Bu. Boleh, nak. Siapa yang mau nanya? Raihan, boleh? Oke, Bu. Rafis, silahkan Rafis. Mau tanya apa, Fis? Oke, Bu. Siapa yang tanya? Oki. Siapa? Maaf ya kalau itu belum. Ya. Oh, Zaki. Belum tahu satu pun namanya nih. Siapa, nak? Zaki. Boleh, Zaki. Silahkan bertanya. Mumpung bisa bertanya. Ismail, Bu. Ismail. Atau jangan lempar-lempar. Yang tanya Ismail, Bu. Ismail, ada yang tanya nggak? Nggak ada ini, nih. Bu, apa namanya? Kanan kirinya itu ya. Dari titik 0 atau gimana, Bu? Nentuin kanan kirinya. Ya. Betul, pinter sekali pertanyaannya. Jadi, nak,
orang zaman dulu sebelum nemu rumus, nah ini kita cerita sebelum nemu rumus ya, kalau sekarang udah ada rumusnya gampang. Dideketinnya mulai dari awal 0 sampai deket banget sama 3, yaitu apa? 2,99999 gitu. Dan dari mulai sini, angka kalau dekat kanannya mah mereka deketin langsung dari angka 4, ada juga langsung dari jauh. Nah, itu untuk mencari rumus ya. Sampai deket banget gitu. Nah, tapi kalau kita nggak usah pakai cara ini, kita langsung pakai cara rumus. Karena udah ditemukan rumusnya, nggak usah mempersulit diri. Gitu ya. Oke? Oke? Oke nggak? Halo? Oh, nggak jawab ya? Mau pakai cara mempersulit diri atau ini? Oke ya. Nah, sekarang cara cepatnya. Bukan jelaskan cara cepatnya ya. Jadi, setelah ditemukan rumusnya, ternyata orang menemukan untuk mencari limit itu hanya menggunakan 4 cara gampang. Apa saja? Nih, Bu tulis dulu di sini. Cara mencari limit. Bu tulis di sini ya, cara mencari limit. Hanya menggunakan cara. Apa saja? Yang pertama, menggunakan cara substitusi. Substitusi, apa itu substitusi? Masukkan saja, masukkan X ke fx-nya. Contoh nih, Ibu contohkan ya. Contoh, misalkan ada soal begini. Limit, berapakah nilai limit X yang mendekatin sangat dekat dengan 2, fungsinya apa? Fungsinya 2X. Pakai cara apa? Substitusi saja, yaitu dimasukkan. Berarti ini artinya X-nya 2, tinggal 2 kali 2. Sama dengan berapa, yo? Aku kadang jawab sih, Ramadan berapa? 4. 4, betul sekali. Coba kita cek, oh masih 3 orang yang gabung nih. Ada Meong. Meong siapa Meong? Ada Raihan, ada masih 4 orang yang gabung. Silakan gabung, nanti kita akan online tanya jawab online seperti ini nanti antum jawab gitu ya. Nah, ini namanya cara substitusi. Yang kedua, aduh, kucing, jangan gigit. Kucingnya ikut belajar nih. Cara yang kedua adalah cara namanya memfaktorkan. Ini cara yang manual. Jadi, limit itu ada cara secara manual. Nah, ada cara yang secara cepat. Ini cara manual, Ibu tulis dulu. Nah, gitu. Cara yang pertama substitusi dimasukkan nih. Kenapa harus pakai cara faktor? Ketika substitusi hasilnya adalah 0/0, maka kita harus curiga nih. Oh, ini nggak bener nih. Berarti bukan cara substitusi, karena bisa jadi dengan cara substitusi nggak kelihatan hasilnya, karena dia grafik atau fungsi istimewa. Jadi, dia harus dengan, kok nggak bisa hilang ini? Tunggu ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi, ketika, aduh. Antum kelihatan nggak, Nak? Ini yang 0/0 di sebelah sini. Kelihatan ya? Ya. Mau geser nggak bisa nih. Gitu ya. Jadi yang pertama memfaktorkan. Oh, Ibu tadi pakai yang punyanya ini kayaknya. Bukan whiteboard-nya ya. Udah, sekarang pakai whiteboard-nya nih. Yang kedua adalah memfaktorkan. Ini syaratnya kalau misalkan di substitusi hasilnya adalah 0/0, maka menggunakan cara memfaktorkan. Gitu. Gitu, Nak. Contohnya, kita beri contoh. Kita hapus dulu yang punyanya Zoom. Mana ya? Kok nggak muncul ya? Oh, ini nih, muncul nih. Clear. Oke. Gitu, Nak. Itu yang paling pertama. Contoh. Ibu ambil contoh dari Ibu stop dulu ini, Ibu share yang PPT ya. Kelihatan PPT Ibu yang Ibu share? Belum? Belum ya? Bu, kalau saya. Oke, Ibu share dulu. Oke, Ibu share dulu nih. Nah, ini bukan PPT dari PDF. Kelihatan sekarang PDF-nya? Udah?
Kelihatan belum, Nak? Kelihatan ya? Udah, Bu. Nah, ceritanya ini, PDF ini Ibu udah kirim ke WA ya. Hanya singkat seperti ini aja, Nak, limit itu. Jadi materi yang kita pelajari sangat mudah. Yang pertama, kalau dia bisa dimasukkan, masukin aja. Contohnya gini, limit X mendekatin 2. Min 2 ya, min 2. Kalau sudah dimasukin ada nilainya, selesai masalah, beres. Gitu. Nah, ini yang nomor poin 2 juga sama. Limit X mendekatin 3. Antum masukin nilainya ada, selesai, beres. Ingat, 0 per angka jawabannya 0. Gitu. Kemudian lanjutnya nih. Sekarang yang menjadi masalah adalah ketika antum masukkan nilainya 0 per 0. Seperti ini nih. Contohnya, poin kedua, yaitu apa? X kuadrat min 9 per X min 3. Nih, kan kalau antum masukin X-nya 3, 9 min 9 per 3 min 3, 0 per 0. Loh, kok 0 per 0? Nggak boleh tuh dalam limit 0 per 0 ini. Jadi gimana? Harus menggunakan cara manual yang pertama, yaitu apa? Ingat bentuknya kuadrat. Pasti dia bisa nggak selalu pasti sih, tapi di sini kemungkinan besar bisa difaktorkan. Nah, gitu. Itu cara yang manual ya. Kalau cara cepatnya pakai turunan, tapi belum Ibu diajarkan di sini. Besok bisa diajarkan turunannya. Cara manual dulu. Cara manual dengan difaktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Ingat, Nak. X kuadrat min 9. Masih ingat rumus ini? A kuadrat min B kuadrat itu nama lainnya adalah, ini sering dipakai ya rumus ini ya. Silahkan diingat-ingat. A min B dikali A plus B. Oke. Sampai sini masih ingat? Ingat bentuk ini? Halo? Iya, Bu. Nah, oke. Iya. Siapa yang menjadi A? Yang menjadi A adalah X. Siapa yang menjadi B adalah 3. Kenapa 3 nggak 9? Karena B-nya butuh bentuk kuadrat. Oh, berarti dapat 3 kuadrat. Nah, sekarang bisa dijabarin berarti A min B kali B A plus B. Jadi X min 3 kali X plus 3. Karena atas dan bawah sama-sama mengandung X min 3 bisa dihilangkan. Tujuan memfaktorkan itu, Nak, supaya kita bisa menghilangkan salah satu di antara mereka, sehingga bisa ada nilainya. Tujuannya itu, memfaktorkan itu. Ketemulah nilainya 6 dan selesai masalah. Itu contohnya. Gitu. Contoh yang lain mana? Ibu contohin di bawahnya. Ini. Contoh menggunakan faktor. Kita clear A. Oke. Nanti bisa latihan soal-soalnya ya. Udah bagikan di grup nih. Ini contoh yang faktor nomor 2 nih. Antum bisa faktorkan nomor 2. Silakan dicoba. Nomor 1 juga boleh di cara faktor ini. Nomor 3 juga difaktorkan. Silakan nanti dicoba. Nomor 4 juga sama. Nomor 5. Oke, itu ya semua pakai faktor. Itu, ada pertanyaan dulu dari cara memfaktorkan ini, Nak? Sebelum Ibu lanjutkan. Bu, berarti ini, Bu, intinya limit ini masukin nilainya aja. Kalau hasilnya bawahnya per 0, berarti kita faktorkan gitu, Bu. Betul, ya. Gitu, Nak ya. Intinya adalah yang pertama, masukkan saja. Kalau 0 per 0, maka yang pertama difaktorkan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, bisa jadi dia dikalikan akar sekawan. Kalau nggak bisa, berarti dia diturunkan. Itu penjabarannya gitu. Tapi sekarang pelan-pelan dulu. Sebelum ke sana, pelan-pelan. Pertama, difaktorkan dulu, Ibu contohin gitu, Nak. Oke? Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh dulu. Contohnya adalah, kita stop dulu. Kita stop dulu, kita share lagi contoh yang di PPT. Oke, nih. Kalau yang di PPT kita lihat contohnya adalah nih. Nah, coba tebak dulu. Bentuk ini disubstitusi apa difaktorkan? Bentuk yang seperti ini. Coba dicek. Siapa yang berani? Jawab. Sekarang jawabannya berapa? Dapat nilai keaktifan? Langsung aja kan, Bu? Ya, siapa yang berani? Jawab. Dan jawabannya berapa? Silahkan dicoba di whiteboard antum ya, coret-coret di whiteboard antum. Boleh hitung-hitung di situ. 25, Bu. 25. Oke, ini Rafis kan jawab? Ya. Oke, kita cek ya Rafis ya. 3, 2, 1. Jawaban antum adalah benar. Rafis dapat tambahan. Rafis. Oke. Jadi tinggal dimasukkan, yaitu menggunakan cara substitusi, karena udah ada nilainya selesai. Lanjut ya, silakan tebak lagi.
Oke, menggunakan cara apakah ini? Substitusi atau pemfaktoran? Atau akar sekawan? 1, Bu. 1, masukin. Kalau dimasukin jawabannya berapa? Kan? Maksudnya antum 1 itu jawabannya atau cara 1 gitu? Jawabannya, Bu. Oh, jawabannya. Siapa yang jawab ini? Sebutin nama. Jawaban saya 0, Bu. Jawaban saya 0. Oke, yang 1 dulu. Yang 1 siapa namanya? Kok nggak ada nama? Ada yang salah. Suha Bu tadi Suha Bu. Suha. Oke, Suha jawab 1. Suha. Yang jawab 0 siapa? Nggak jadi, Bu. Salah. Oke, kita lihat ya jawabannya berapa. 1, benar. Dari mana? Ibu akan jelaskan. Kelihatan Bu. Kelihatan ya, waduh. Antum terlalu cerdas sih. Jadi gini ceritanya, Nak. Kalau mau cari kali sekawan itu terlalu lama ya. Mending caranya apa? Lihat. X itu dia itu dari mana sih asalnya? Dari akar X kali akar X, benar? Benar nggak? Oke, Ibu jangan langsung ke perjawabannya, kali ini aja deh. Ini nih, lihat. Seperti ini, kita bisa nggak jadiin dia bentuk gini nih. Bentuk semuanya mengandung akar X. Jadi sini X, supaya menjadi X, akar X kali berapa, Nak? Akar X kali Akar X. Betul, kali akar X. Jadi akar X dikali akar X. Yang bawah sama kan ya? Akar X, terus apa? Ingat tujuan memfaktorkan itu apa sih? Tujuannya adalah untuk mencoret salah satu supaya bisa menghasilkan nilai. Nah, semua mengandung akar X nggak? Iya. Iya, Bu. Boleh dikeluarin kan akar X-nya kalau gitu, pakai sifat distribusi ya. Akar X keluar, berarti di sini tinggal X. 1. Ya nggak? Oh iya. Ini kali ini kan sama dengan akar X ya. Nah, akar X kali akar X dikeluarin 1, berarti di sini tinggal Akar X. betul, akar X, betul, pinter. Nah, yang bawah tinggal yang bawah nih sama. Ada akar X kita keluarin salah satunya. Kita pakai sifat distribusi di sini 1 ditambah dengan sama ya akar X. Nah, ada nggak yang bisa dicoret ini atas dan bawah? Ada. Akar X. Betul, coret aja. Tinggal masukkan X-nya adalah 0. Karena udah akhir ya, ini berarti apa? 1 min akar 0 adalah 0 per 1 plus 0. Jadi ternyata jawabannya adalah 1. Benar sekali. Tadi jawab 1 ya. Walaupun kelihatan. Bukan kalau dihitung. Bisa dipahami sampai sini, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Untuk tadi Bu mau nanya Bu. Bu itu, Bu itu dari mana Bu satunya Bu? Yang satunya ini, dari ini. 1 itunya yang akar X dalam kurung 1 itu dari mana satunya? Dari mana? Oke. Dari sifat distribusi. Contohnya, kalau Ibu punya 4, dikurangi 2, masing-masing kan punya 2 nih. Ibu boleh dong keluarin begini. Bener nggak? Artinya kan apa? 2 kali 2 dikurangi 2 kali 1. Artinya kan gitu. Paham sampai sini? Iya. Gitu, Nak. Sama kayak gitu, Nak. Jadi, ini konsep kalau punya yang sama, dia dikeluarin itu juga namanya memfaktorkan ya. Nih, jadinya kan sama dong. Bentuknya ini sama ini bentuk sama. Sama, ini kan pengurangan nih. Tapi dalam bentuk pengurangan itu, ada bentuk yang bisa dibuat sama. Maka Ibu keluarkan yang sama, dan sisanya, ini ada sisanya. Kalau Ibu keluarkan X kan di sini tinggal 1, karena udah dikeluarin kan. Jadi apa? Akar X kali 1, benar dong akar X. Min, akar X kali akar X, benar akar X kali akar X. Gitu, Nak. Sifat distribusi. Distributif. Paham sampai sini? Paham, Nak? Kayak contohnya nih, 3X min 2X. Nah, Ibu mau ngeluarin X-nya nih. Boleh nggak? Boleh.
Caranya gimana? Keluarin aja X-nya. Mana sih X-nya? Caranya adalah keluarkan saja X-nya, berarti X-nya keluar. Sisanya apa? Sisanya kan 3, karena kan 3 kali X. Di sini sisanya berapa? Sisanya 2, karena kan 2 kali X. Nah ini kan akar X kali 1. Akar X-nya antum keluarin tinggal 1, benar? Iya. Halo, benar? Iya, Bu. Gitu. Ini akar X kali akar X. Akar X dikeluarin 1, tinggal akar X gitu. Nah, ini juga sama. 3 kali X. Ini kan akar X kali 1. Akar X-nya keluar tinggal 1. Gitu. Paham ya? Paham? Nolnya gimana, Bu? Iya, Bu. Nolnya. Dari ini loh. Kenapa 0 gitu ya? Iya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Karena apa? Karena sampai sini kan udah selesai nih pencoretannya. Konsep limit itu dimasukkan. Jadi kita masukkan nilai X-nya. Ting, dimasukkan. Jadi apa? 1 dikurangi akar 0 adalah 0. 1 dikurangi akar 0. 1 min 0, maksud Ibu gitu. Per 1 plus akar 0 adalah 1 plus 0. Gitu, nah. Paham? Jadi setelah antum faktorkan, terakhir itu nilai terakhirnya itu tetap dimasukkan nilai X-nya ini ke yang terakhir itu. Gitu. Paham sampai sini? Halo? Tes. Ya, Pak, Bu. Paham, Nak, ya? Nak? Kok nggak ada suara ya? Halo? Ya, Bu, paham. Oke, paham ya, Ibu? Clear. Nah, sekarang jadilah ini. Maka jawabannya tadi. Lagi sekarang, coba kalau bentuk seperti ini. Nah, ingat, akarnya semua ini. Di akar semua. Mau pakai cara, coba apa? Substitusi, dimasukin. Kalau dimasukin jawabannya berapa coba? Bisa nggak dimasukin? Berapa nak jawabannya, Nak? 0, Bu. 0. 0 aja? 0 per 0 atau 0 aja? 0 per 0. Kalau antum masukin jawabannya 0 per 0 lah. Nggak mungkin nih 0 per 0. Berarti pakai faktor bisa nggak? Oh ini di akar semuanya. Kayak tadi dikeluar-keluarin bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti solusinya menggunakan apa? Perkalian sekawan. Tuh, ini cara manual, Nak, ya. Cara cepatnya menggunakan turunan. Jadi semua masalah, kalau antum masukin nggak bisa di limit, maka langsung diturunkan. Itu cara cepatnya. Tapi itu belum saatnya. Sekarang saatnya adalah antum menggunakan cara manual dulu biar tahu gitu. Nanti setelah ini, baru setelah Ibu jelasin turunan, antum bisa nerapin itu ya. Nah, sekawan, gimana nih cara nyariinnya? Masih ingat sekawan? Kita akan cek. Nah, seperti ini cara mengalikannya. Yaitu atas dan bawah dikalikan dengan apa? Dengan tanda yang berlawanan. Kalau di sini min, tandanya plus. Nah, atas dan bawah harus sama nih, harus, karena tujuannya itu sebenarnya kan 1 ya. Supaya nilai ini nggak berubah, maka dikalikan 1. Nah, 1 dengan wajah sekawannya ini, maka atas dan bawah harus sama. Sekawannya min kan plus, dengan akarnya sama persis. Setelah itu diapakan? Tinggal dikalikan. Ingat rumus apa tadi? A min B, ini sebagai A, sebagai A, sebagai B, sebagai B. Nah, dikali dengan apa? Dikali dengan A plus B. Jawabannya apa sih tadi? Loh, hilang. Ditambah dengan B. Dah, jawabannya adalah, susahnya ini. Dan jawabannya adalah apa tadi? A kuadrat min B kuadrat kan? Nah, A kuadratnya yang mana nih? Hei. B kuadrat. Nah, A kuadratnya berarti ini nih. Jadi A dikuadratin. Jadi bentuknya jadi apa? 2 plus akar X. Karena akarnya hilang dikuadratin. Min. Sini juga dikuadratin. 2 min akar X. Akar X. Min akar X. Ini kan 2-nya hilang ya. Seret. Karena ini satunya plus, satunya min. Akar X, min jadinya plus ya. Jadi 2 akar X tinggal itu. Untuk kasus yang bawah, karena dia nggak bisa dibuat
rumus seperti ini, maka tinggal dikalikan satu-satu. Ini dikali ini, ditambah itu dikali itu, gitu. Makanya dia cara mudahnya nggak usah dikaliin begitu, dia letakkan aja di paling ujung gitu. Ininya tetap. Nah, sehingga bisa dicoret nih. Nah, kemudian sampai sini apa? Sudah ketemu dari coretannya, tinggal dimasukkan lagi nolnya ke X-nya. Seng, gitu. Setelah ketemu, jadilah nilainya dirasionalkan. Makanya menjadi setengah akar 2. Dirasionalkan diapakan? Atas dan bawah dikalikan dengan akar 2 nih semuanya. Gitu. Jadi tinggal 2 akar 2. Ibu rasional di sini ya. Rasionalnya adalah di sini nih. Ini kan habis nih, tinggal 1 per akar 2 kan. Nah, ini kaliin semua atas dan bawah dengan akar 2, tinggal apa? Akar 2 di atas, bawahnya tinggal 2. Jadi setengah akar 2 gitu. Ada pertanyaan dari sini? Selesai cara manualnya, tinggal antum tahu cara, besoklah cara cepatnya. Ini cara manual selesai. Jadi Ibu simpulin ya, yang pertama, cara yang antum harus lakukan untuk mencari limit, itu apa sih? Adalah hanya sederhana, yaitu Bu, clear-kan dulu, clear. Nah, hanya seperti ini. Poin pertama, dengan substitusi. Ini limit aljabar ya. Limit itu ada limit aljabar. Aljabar itu yang ada X, Y gitu ya. Kalau kalau limit limit trigonometri itu yang bentuknya lengkung-lengkung begini. Apapun yang bentuknya begini, gelombang laut, gelombang suara. Nah, penelitiannya atau mencari nilainya dengan trigonometri. Kalau yang menggunakan aljabar itu grafiknya yang biasa-biasa aja, lurus, lengkung biasa, itu menggunakan aljabar. Tapi kalau polinomial itu lengkungnya yang agak aneh. Ini begini itu polinomial. Gitu. Nah, kan di matematik itu itulah rahasianya ya. Limit itu digunakan untuk mendekati nilainya. Turunan itu kalau sudah ada grafik nih. Kemudian antum ada tali, antum kencangkan, itulah turunan. Jadi dikencangin tuh, set, kencengin jadi kencang. Tujuannya untuk nyari apa? Maksimal dan minimal dari grafik tersebut. Maksimalnya untuk mencapai pembangunan ini berapa gitu, nah turunan itu. Nah, kalau integral itu apa? Setelah dikencengin, dibalikin lagi ke bentuk awal nih fungsinya, itu namanya integral. Biasanya kalau ada bentuk nih, kita mau bentuk struktur jembatan atas seperti ini. Butuh berapa sih luasannya? Itu menggunakan integral. Jadi nyari bawahnya sini, gitu. Itu kan kerennya matematik ya. Jadi sangat berguna kalau antum menggunakan membangun fisik peradaban. Kalau antum mau ya menjadi orang yang apa istilahnya tuh lebih bermanfaat dari segi ya tadi menciptakan peradaban secara fisik. Itu jadi hanya ini intinya, substitusi, pemfaktoran, kalau substitusi hasilnya 0 per 0 maka pakai cara 2 pemfaktoran, kalau nggak bisa pemfaktoran maka pakai sekawan. Nah, itu cara manualnya. Cara cepatnya menggunakan seperti ini. Ini cara cepat, Ibu tulis di sini cepat. Cara cepatnya berarti ya tinggal 2 langkah aja. Apa langkahnya? Langkahnya adalah yang pertama substitusi, yang kedua adalah pakai menggunakan turunan. Jika apa? Jika disubstitusi hasilnya 0 per 0 gitu. Itu ya. Ada pertanyaan dari sini sebelum Ibu lanjutin lagi? Mau nanya, Bu. Boleh. Itu yang apa sih? Yang X ke A sama X ke unlimited beda apanya, Bu? Ya, beda. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi, untuk aljabar ataupun trigonometri dibagi 2. Jadi, X mendekati A artinya dia mendekati angka tertentu yang sudah pasti angkanya. X mendekati 3, X mendekati 5, X mendekati 100. Tapi untuk X mendekati unlimited atau mendekati tak hingga, itu artinya adalah kasusnya itu berlaku untuk seluruhnya, semuanya sampai hari kiamat gitu. Contohnya misalkan prediksi komet Halley melewati bumi itu kan prediksinya nggak hanya setahun 2 tahun ya, tapi diprediksinya seterusnya sampai nanti gitu, berapa tahun sekali dia akan lewati bumi, kayak gitu contohnya. Nah, jadi ini adalah kejadian yang diamatinya itu kejadiannya X-nya itu seterusnya gitu, sampai tak hingga, bukan hanya pada kejadian hari tertentu atau titik tertentu aja, gitu nak bedanya. Paham sampai sini?
Halo, paham nggak, Nak? Kalau Paham ya? Nah, untuk itu, untuk yang tak hingga ini ada perbedaan. Dia hanya menggunakan 2 cara. Cara yang pertama menggunakan ambil apa? Pembagian pangkat tertinggi penyebut. Nanti Ibu akan tunjukkan wujudnya seperti apa ya. Dia ada bentuk pembagian, yang kedua adalah bentuk akar. Bentuk akar itu nanti ada solusi rumusnya. Nah, bentuknya seperti apa? Ibu contohkan bentuknya. Kita stop dulu ini ya. Kita pindah ke yang Ibu kirim ke antum. Yang Ibu kirim ke antum ini dia, modulnya ya. Nah, ini dia bentuknya, Nak. Yang awal kan bentuk aljabar nih. Nih, ada cara manualnya, ini cara cepatnya di sini udah disampaikan sama dia. Kemudian ada bentuk yang selanjutnya, bentuk tak hingga. Ada bentuk tak hingga itu ada dua jenis. Bentuk akar-akar seperti ini, ada bentuk pecahan. Untuk bentuk akar seperti ini, kita hanya mendeteksi dengan 3 kejadian saja. Kejadiannya apa? Ingat, Nak, yang awal di sini namanya A, B, C. Ini P, Hi, R. Jadi di depannya X kuadrat yang awal namanya A, di depannya X saja namanya B, yang sendirian namanya C. Nah, untuk yang selanjutnya, depannya X kuadrat namanya P, depannya X namanya Hi, yang sendirian namanya R. Ini rumus untuk mempermudah aja sih untuk mencari rumus. Nah, akhirnya solusi dalam limit kalau dia bentuknya seperti ini, maka solusinya hanya mengalihkan dengan sekawan. Setelah ada para ilmuwan dulu mencari, ketemulah rumus ini. Kita nggak usah nyari ya, pakai rumus aja, udah ketemu nih rumusnya. Rumusnya ini dengan syarat apa? Depan mereka A dan P-nya itu nilainya sama persis. Kalau sama persis, tinggal masukin rumus, yaitu apa? B min Hi per 2 akar A. Kalau nggak percaya, antum bisa ulik sendiri ya. Ini ibu dulu udah pernah ngulik SMA. Memang ketemu rumusnya kayak gini, Bang. Tinggal dikaliin sekawan gitu, atas dan bawah. B min Hi per 2 akar A. Ini aja rumusnya. Nah, kalau A sama dengan P. Nah, kalau P-nya sebelah belakang nih, kurang dari yang depan, maka tak hingga. Gampang kan? Jadi nanti jawabannya tinggal antum cek aja. Oh, ini sama, berarti rumus. Oh, ini kurang dari. Oh, berarti tak hingga. Nah, kalau belakang lebih besar daripada depan, maka minta hingga. Logikanya kan gitu ya. Antum mengurangi nih, belakangnya besar, depannya sedikit. Ya udah pasti minta hingga lah, karena kan min hasilnya gitu. Antum mengurangi nih, tak hingga nih, depannya gede, belakangnya kecil. Ya udah pasti tak hingga lah, kan gede gitu. Paham ya? Gitu aja ingetnya. Jadi yang diingat itu cuma rumus ini 3 ini aja. Itu kalau bentuk akar. Kalau bentuk pembagian ini rumusnya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi Bu contohin ya. Contohnya adalah, misalkan ada bentuk kayak gini nih. Limit, ingat hanya berlaku untuk tak hingga ini ya. Limit X mendekatin tak hingga. Kasusnya apa? Kasusnya misalkan X pangkatnya 6. Jadi untuk perpangkatan ini, Nak, itu konsep limit dibagi dengan akar tertinggi. Kok akar tertinggi? Astagfirullah. Pangkat tertinggi per X pangkat 5. Nah, gimana dong kalau seperti itu? Berarti pangkat tertingginya berapa? 6 apa 5? 6, Bu. 6. Berarti semuanya kita bagi dengan X pangkat 6. Kita bagi ya. X per X pangkat 6 plus X per X per X pangkat 6. Kemudian dibagi, bawahnya juga sama. X pangkat 5 per X pangkat 6. Nah, ini kan jadi 1 nih, set. Ini jadi 1. Untuk yang ini, Nak, setiap ada bagian X bawahnya gede banget, misalkan antum 1 dibagi gede banget, pasti mendekati 0. Karena dia tak hingga ya. Jadi ini jawabannya 0. 0 jawabannya. Jadi tinggal 1 plus
0/0. Oh, berarti hingga jawabannya ini gitu. Oke? Kita lanjutkan di whiteboard ya. Kita lanjutkan di whiteboard. Jadi ini kalau M ini pangkatnya M itu sama dengan N, maka tinggal A/P gitu rumusnya. Kalau M pangkat yang atas kurang dari bawah, maka jawabannya 0. Ingat yang kasus tadi loh. Atas kurang dari bawah, jawabannya pasti 0 ini kalau karena tak hingga dia ya. Dibagi tak hingga banyak, berarti yang mendekati 0 gitu. Ingat ya, Nak ya, kalau pangkat atas lebih kecil daripada yang bawah tuh gede banget, maka jawabannya 0. Kalau yang atas gede banget, dibagi sedikit kan tak hingga tuh, pasti tak hingga kan jawabannya. Logikanya kan gitu ya, nggak usah dicari, pasti logikanya gitu. Gede, pangkat gede, antum bagi sedikit, ya tak hingga lah, kan sampai tak hingga angkanya gitu. Tapi kalau yang atas tuh kecil, antum bagi gede banget, karena tak hingga, ya jawabannya 0 lah, karena kan pasti akan 0, berapa gitu yang 0 gitu. Itu prinsipnya hanya itu, simpel ya. Selesai ternyata materi limit, luar biasa, antum keren. Paham ya sampai sini? Halo? Iya, Bu. Paham. Oke. Sekarang tinggal kita latihan di whiteboard. Ibu, kita ini konsepnya ini antum bisa buka lagi di WA yang catatan yang Ibu kirim itu. Sekarang kita akan mencoba di di whiteboard. Oke, Ibu akan share whiteboard antum. Whiteboard tadi yang sebelah ini dia. Siap ya? Kita latihan ya. Latihan pertama, antum ikut mengerjakan. Kita lihat siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Salah. Aduh, kita buka lagi yang baru aja kali ya. Buka lagi. Nah, sip. Kelihatan sekarang? Di sini kosong ya lembarnya ya. Soal nomor 1, coba antum cari ya. Berapa limit? Silakan dikerjakan di whiteboard-nya masing-masing. Ibu akan cek. Ibu akan lihat, Ibu tampilkan di sini bisa. X mendekatin 2 dengan efeknya adalah X kuadrat plus 3. Oke, silakan dicoba. Berapa nilainya? Bagus sekali. Incognito itu siapa? Silakan, Nak. Pertanyaannya gini nih. Limit X mendekatin 2, X kuadrat plus 3. Berapa nilainya? Sudah dicoba? 7. Jawabannya Alfa 7 ya. Gani belum jawab nih, Gani. Gani berapa, Gani? Habibi juga belum jawab. Meyok itu siapa ya? Ismail belum jawab. Hahaha, jawabannya 12 min 5. 7. Oke, kita cek. Ini 7. Raihan 7. Suha belum jawab. ZYD itu siapa ya? Belum jawab. Ya, soalnya, Bu. Soalnya ini, Nak. Sangat mudah. Insya Allah antum bisa ya. Tinggal dimasukkan saja berarti ini. Nggak ada rumus yang lain. Silakan gabung, Nak. Klik aja whiteboard link-nya. Link whiteboard-nya antum klik. Udah? Dan coba ya. Dan jawabannya adalah 7. Benar. Siapa yang jawab 7? Dapat tambahan. Tapi Ibu ngasih nilainya gimana? Ada yang nggak ada namanya. Ada yang namanya beda. Hahaha, itu siapa? Ismail. Ada namanya. Raihan. Oke. Selamat yang jawab 7 ya. Benar. Jawabanlah 7. 100 yang untuk menjawab 7. Kita cek yang jawab 7 adalah Alfa. 100 untuk Alfa. Nggak tahu siapa ini. Gani betul 7. Habibi benar. Ini nggak tahu siapa. Ini antum jawab mana ya jawaban 7. Ada angka 7 nggak di sini? Oh, 7 semua nih. 7 kebalik. Bercanda Ibu ya. Ismail benar. Rakan benar. Raihan benar. Nafis benar.
Kayak 7 menari di sini tangannya orang gitu. Lucu ya. Kemudian ini siapa nih tadi? Akan udah, Suha udah. Oke. Oke, bener yang 7. Sekarang nomor 2. Coba antum bisa nggak ini ya? Semoga bisa ya. Limit. Ini kucing. Ya Allah. Ih. X mendekatin 2. Kemudian di sini bedakan dengan yang atasnya. Pertanyaan begini. X min 2. Ini X kuadrat min 4. Nah, silakan dicari berapa nilainya. Udah soalnya, Bu. Oh ya, soalnya nih, Nak. Pakai cara apa itu? Faktor, Bu. Betul, silahkan dilaporkan. Pak Rumus Amin B. Kita cek. Ya, Bu. Suha 4, Raihan 4, Gani, Aufa. Yang lain belum nyoba ya? Oh, Ismail udah nyoba, ada caranya tuh. Nah, Fis, kenapa ada bola ruwet di situ, Fis? Antum nyari teka-teki silang. Ini siapa punya siapa? Orangnya pada kemana ya? Oke, sudah ya, kita bahas ya. Jawabannya, ada yang mau mempresentasikan jawabannya berapa? Ibu tadi lihat ada yang pakai cara loh, tapi udah dihapus, nggak jadi kayaknya. Oh, ini pakai cara nih, keren nih. Silahkan Ismail, mau menjelaskan yang mana? Jelasin gimana ya, Bu? Kenapa antum jawab begitu gitu? Ya karena cara 1 udah nggak bisa, masuk ke cara 2. Kenapa nggak bisa? Hasilnya 0/0, Bu. Betul, pinter. Terus? Masukin ke pemfaktoran. Terus? Dijabarin jadinya atasnya. Betul. Terus diapain lagi selanjutnya terakhir? Tinggal dicoret-coret. Terus? Habis itu masukin X-nya. Ya, dapat, Bu. Betul, 100 ya. Keren, jawabannya benar ya. Jadi benar caranya. Pertama kita masukkan dulu 2. 2 kuadrat 4 min 4, 0 per 0. Oh, 0 per 0 kalau dimasukin nggak mungkin. Harus pakai apa? Faktor berarti. Min 2. Difaktornya kan gini nih, pakai rumus AB tadi ya. X plus 2. Nah, setelah itu diapakan? Dibagi dengan X min 2. Setelah itu tinggal dicoret. Coret. Selesai. Habis itu diapakan? Tinggal dimasukkan 2-nya. 2 dimasukin adalah 2 tambah 2 adalah 4. Jadi selesailah dia. 4. Betul ya? Selamat yang dia 4. Oke, sekarang kita dihapus. Kita akan ke soal nomor 3. Berarti nomor 3 jenisnya berarti jenis selanjutnya. Kayaknya nggak cukup tempatnya ya. Kita buat tempat baru lagi. Oke. Soalnya adalah kalau kita punya limit X mendekatinya masih sama ya, mendekatin 2 aja deh. Bedanya ini bentuk akar nih, akar, 1 penuh akar. 2 plus X min akar 3 plus X per akar X. Nah, silahkan. Siapa yang mau nyoba berapa jawabannya? Berarti dia pakai akar sekawan. Nah. Soalnya, Bu. Soalnya, oke. Soalnya ini.
Sudah? Coba Ibu cek ya. Mati lampu. Oh, belum. Ada yang sudah nyoba, ada yang belum. Boleh loh kalau antum kesulitan nulisnya di whiteboard, antum tulis di kertas, antum fotoin, masukin ke whiteboard bisa. Caranya gini, kayak gini. Antum punya foto nih, antum simpen di HP kan. Klik insert image, masukin lewat itu, masukin HP antum. Kan antum ini lihat lewat Facebook. lewat HP atau lewat laptop. Kalau lewat HP kan ada juga tuh ikonnya di sini kan, insert image. Antum tuliskan tangan di kertas itu, fotoin, masuk ke sini. Kalau lewat laptop juga bisa sih. Kalau kesusahan nulisnya ya. Kalau enggak ya nggak masalah. Belum ada nyoba. Silakan. Siapa yang berani nyoba? Ini poin tambahan keaktifannya banyak nih. Karena ini soalnya keren nih. Ya, siapa yang mau nyoba? Silakan. Ini yang gabung di whiteboard-nya berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Antum satu kelas berapa orang sih, Nak? 27, Bu. 27. Berarti 5 orang belum masuk ya? Belum gabung ya? 5 orang kemana ya? Pak Ketua kelas, udah tahu siapa aja nggak ada belajar hari ini? Apa, Bu? Siapa yang nggak ada di Zoom hari ini? Udah ketahuan? Ada yang 2 izin. orang. Ada yang izin? Iya, Naswan. Zoom-nya error katanya. Oke. Itu masih kayak connecting terus, muter-muter aja. Kalau nggak sinyal, itunya katanya. Zoom-nya. Oke. Nanti kita kasih rekamannya aja. Tapi ya ruginya nggak bisa ikut nilai keaktifan ya. Nih Ibu cek dulu. Nah, ini terekam nih. Ibu lihat dulu dari sini anak-anak siapa yang ada. Oke. Ibu lihat dulu. Antum nggak pakai nomor absen ya, Nak? Ada yang nggak ada ya? Coba di rename pakai nomor absen, Nak ya. Biar gampang gitu. Kalau antum aktif, Ibu tinggal tulis nomor absen berapa gitu. Nah, kalau nama itu kan suka ketuker-tuker ya. Nama ada yang sama, kadang kelas lain ada yang sama gitu. Oke ya, di rename ya. Biar Ibu ini anak. Sudah? Siapa yang sudah? Loh, kok Ibu wajah Ibu nggak ada ya? Walah, dari tadi itu Ibu nggak kelihatan toh, Nak? Jadi wajah Ibu dari tadi itu nggak ada ya? Oke, siapa yang mau nyoba? Kita cek dulu. Suha bener nih, Suha nggak mau nyoba nih. Dikalikan sekawan. Oke, Ibu bahas ya. Bener nih, nggak ada yang mau nih. Rafis nggak mau, Fis. Nah, itu si Ziad jawab, Bu. Hah? Ziad jawab tuh. Mana? Paling bawah, kanan. Wallahu alam. La haula wala quwata. Kata Suha. Nggak ada. Oke, bener nih Bu ambil nih. Ini nilainya banyak loh. Nggak mau, bener. Gampang Ziad udah jawab tuh, Bu. Ziad. Mana Ziad jawab. Ziad? Mana sih? ZYD. Mana jawabannya? Diganti. Tadi ada, Bu. Oke, Bu jawab ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita masukkan nilainya dulu. Kalau nilainya ada, selesai. Antum masukin ada nggak nilainya ini? Ada nggak nilainya? Akar berapa berarti? Akar 4 min akar berapa? 5 per akar 2. Ada nggak nilainya? Nilainya ada, Bu, tapi nggak tahu berapa. Iya, ya nggak apa-apa. Gini aja tinggal dirasionalin selesai. Udah, begitu aja selesai. Nah, kalau misalkan nggak ada nilainya, baru kita nilainya 0/0 gitu ya. Kalau nggak nilainya 0/0, baru kita pakai sekawan. Misalkan di sini soalnya kita pakai sekawannya gimana? Andaikan nilainya 0/0 ya.
Berarti di sini nilainya kalau 0 per 0 itu kita anggap aja ini diganti soal. Misalkan limitnya adalah X mendekati, Ibu tulis saja 1. Nah, di sininya akar X min 1, ya. Min akar X plus 1. Harusnya ini kan berapa? Harusnya akar 0 min akar 2 ya. Oh, ini jelek soalnya Ibu pakai soal yang ada di PPT aja ya, gampang ya. Ibu ambil soal biar nggak kalau ini kan harus Ibu mikir ngitungnya pas ngepasin ya, tapi kalau Ibu udah ambil dari PPT itu udah dihitung. Kita ambil aja dari PPT-nya. Oke. Nih, kita ambil yang di sini kayak tadi. Nah, cara ngeceknya itu, ini udah tadi ya. Nah, nih. Kayak gini, Nak. Kita masukin kan, kalau kita masukin tadi, ini 0, jadinya kan 2 min 2, 0 per 0 kan, bener nggak? Bener? Iya. Maka baru kita menggunakan sekawan apa? Dikali dengan akar sekawannya. Nih, ini Nak, dikali dengan akar sekawan yang tadi. Tinggal diganti plus. Oke, Ibu ambil contohin aja, Ibu pindah ke situ ya. Ingat-ingat soalnya apa? Akar 2 plus akar X min akar 2 min akar X plus akar X. Bantu Ibu ingat-ingat ya. Oke, Ibu akan ambil itu aja. Nah, di sini kita pakai soalnya itu ya. Berapa tadi, Nak? Limit, siapa masih ingat? Limitnya adalah... Screen-nya nggak ganti, Bu. Hah? Ini screen-nya nggak ganti, masih yang PPT tadi. Oh gitu. Ya, Ibu. Ulang lagi dari itu. Nih, udah. Limit X mendekati 0, terus akar apa tadi? Akar berapa tadi? 2 tambah akar X. X, terus apa lagi tadi? Min? Dikurang apa? akar 2 kurang akar X. Min akar segini ya? Per? Iya. Per? Akar X. Bedakan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, yang pertama, kita lihat, kita masukkan aja ada nilainya. Udah selesai berarti ada nilainya. Tuh, berapa nilainya? Kita masukin coba ya. Kita kaliin. Ini kali ini. Berarti adalah berapa? Ini 4, akar 4 kali 2, berarti 2 akar 2. Min akar 10. Ingat, akar kali akar, akarnya digabungin boleh. Per, di sini adalah 2. Nah, itu nilainya udah ada. Tapi yang kasus selanjutnya ini, nilainya 0 per 0. Kalau kita masukkan, itu kan nilainya adalah 0 per 0. Berarti pakai cara sekawan. Sekawannya gimana? Ini tandanya adalah min. Berarti kita cari dengan tandanya berlawan, yaitu apa? Plus. Per. Harus sama ya, atas dan bawah, karena dia hanya dikalikan 1 sebenarnya tujuannya. Tapi biar nggak ngubah nilai, maka dikalikan dengan 1 dan ini sekawannya. Sekawannya 2 plus masih sama bentuknya akar X. Nah, di sininya adalah akar 2 min akar X. Ini yang sini juga sama, yaitu apa? Akar 2 tambah akar X. Nah, di sini akar 2 min akar X. Yang sebelah sini sama persis, yaitu apa? Tinggal pindah aja, yaitu akar 2 tambah akar X min akar berapa? Coba bantu Ibu. 2 min? Akar X. Akar X. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ini adalah A, ini B, ini A, ini B. Oh, rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat plus B min B kuadrat. Nih, A, ini B, ini A, ini B. Jadi kan rumusnya tinggal apa? A kuadrat min B kuadrat. Tinggal kita kuadratin. Sebelah sini kuadratnya apa sih? 2 plus akar X. Nih, dikuadratin kan, tinggal akarnya hilang. Bener nggak? Min, bener nggak, Nak? Yo.
D-nya tinggal sama juga di kuadrat, yaitu apa? 2. Ingat, dalam kurung, karena dia ada tanda minus, dikurungin dulu. Min akar X. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah biarin aja, akarnya dibiarin aja. Tinggal ininya kita masukin apa? Akar 2 tambah akar X. Ups. Ini ditambah ya, ditambah akar 2 dikurangin akar X. Nah, selesai. Hampir selesai, belum selesai ya. Dari sini nih, udah ketahuan mana bisa dicoret. Habis. Karena ini kan plus, ini kan min, maka habis ya. Tinggal akar X, min ketemu min plus ya. Sama dengan apa? Sama dengan 2 akar X. Bawahnya tinggal kita masukin aja nolnya. Capek ya kalau nulis lagi ya. Masukin aja langsung ya. 0. X-nya berarti, ini hati-hati ya. Ada X juga di bawahnya. Tinggal kita coret. Nah, jangan dimasukin dulu. Coret dulu. Coret. Karena tujuannya kan dibuat gini biar ada yang dicoret ya. Biar nggak 0/0. Tinggal dimasukin nih sekarang X-nya. Akar 2 tambah 0. Tinggal akar 2 ya. Akar 2. Nah, ada 2 kali akar 2-nya. Berarti plus akar 2. Nah, ternyata akar 2-nya ada 2, maka bisa ditulis 2 dibagi 2 akar 2 sebanyak 2, berarti 2 akar 2 ya. Dicoret, ini sisa 1. Nah, tinggal dirasionalin, yaitu apa? 1 per akar 2, atas dan bawah kalikan dengan akar 2. Selesai. Tinggal berapa? 1 per 2 akar 2. Selesai. Paham sampai sini, Nak? Paham, Nak? Paham? Insyaallah. Ada yang belum paham? Jangan malu ya untuk bertanya. Nanti sesat di jalan. Kalau ini, jangan malu untuk bertanya, nanti sesat di matematika. Karena matematika itu ada pondasi ya. Ketika pondasinya nggak paham, ke atasnya bisa ambruk gitu. Pernah Ibu punya murid pas di pondasi, pas di pemahaman dasar itu nggak tanya ya, dan pemahamannya itu kebalik gitu, salah paham gitu. Akhirnya apa? Ketika bangun persepsi selanjutnya, ya akhirnya salah semua gitu. Dan sayang sekali gitu, karena nggak ditanyain. Maka dari itu segera ditanyain kalau ada yang belum paham. Gimana? Sudah dipahami? Halo? Bismillah, Bu. Insya Allah, Bu. Salah ya, bismillah. Antum tadi kelihatan kan Ibu share apa gitu? Kelihatan ya? Yang Ibu share ini kelihatan nggak tadi? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal yang tak hingga. Yang tak hingga, ingat, kita tinggal nih, mengingat-ingat ciri-cirinya. Limit X mendekati tak hingga, bentuknya akar misalkan nih. Akarnya adalah 4x kuadrat plus 1 misalkan gitu. Min akar 3x kuadrat min 1. Ingat, kalau depannya begini dia tidak sama dan ini lebih gede dibandingkan ini, maka langsung kita bisa jawab ini jawabannya pasti tak hingga. Kenapa coba? Karena ini kan gede dikurangi kecil ya pasti tak hingga lah gitu. Karena dia nggak sama nih ininya. Gitu, Nak. Coba antum kerjakan kalau ini jawabannya berapa. Limit X, ini Bu contohin dulu lah. Nanti buka soal. Limit X mendekati tak hingga, ini ada soalnya adalah 3x kuadrat plus 1 min akar dari ini Ibu tulis 5. Sekarang yang lebih besar adalah yang belakang. Kayak pengurangan biasa, Nak, logikanya, Nak. Jadi kalau di sini lebih kecil, di sini besar, padahal dikurangin dari tak hingga, berarti ya banyak dan minus kan hasilnya minta hingga gitu. Gitu. Nah, sekarang kasusnya kalau akar-akarnya itu sama depan dan belakangnya gimana dong? Nah, ini contoh yang sama ya. Akar depannya sama 3x kuadrat
plus 1, ini min akar 3x kuadrat plus x. Ini pakai apa ya? Oh, sama, depannya sama. Berarti pakai rumus B min hi per 2 akar A. Nah, pakai rumus itu. Mana jadikan B, mana jadikan hi. Normalnya kuadrat itu kan bentuknya adalah AX kuadrat, itu normalnya kan, plus BX plus C. Normalnya kan begitu. Berarti A-nya 3. Kita tulis nih, A-nya berarti 3 nih. Ini adalah A, B, C, P, H, R. Gitu. Berarti 2 pangkat 3. B-nya berapa? Di depannya sini nggak ada X. Langsung C. Berarti kita tahu bahwa B-nya 0. Karena 0 dikali X kan 0 nggak ditulis ya. B-nya 0. Yang sini nih, ini adalah P, ini adalah Hi, depannya X, yang sendirian adalah R. R-nya 0 ini. Berarti Hi-nya adalah 1. Ketemu nilainya langsung berapa? Min 1/2. Oh, akar 2-nya di bawah, berarti tinggal dirasionalkan. Rasionalnya dikaliin atas dan bawah dengan akar 3. Oke, kali akar 3 ya. Akar 3 per akar 3. Jadi ketemulah jawabannya min akar 3 per 2 kali 3. Yaitu sama dengan min 1/6 akar 3. Oke, selesai. Itu contoh-contoh. Nah, ini nanti nak bentuknya nggak selalu antum dikasih tahu bentuk akar. Kadang akarnya dihilangin, tapi kita bisa manipulasi jadi bentuk akar. Nanti Ibu jelasin lagi ya. Tapi sekarang gambarnya begitu. Ada pertanyaan di sini? Untuk tak hingga? Ini yang Ibu jelasin tadi yang di PDF kan, Bu? Betul, ini yang tak hingga, Nak. Bedakan simbolnya ya. Simbolnya di sini simbol tak hingga. Kalau sebelumnya tuh simbol angka. Ibu coba ya ke antum ya. Coba Ibu kasih soal nih. Silakan dikerjakan di whiteboard. Limit X mendekatin tak hingga, ingat ciri-cirinya. Bentuknya apakah akar atau pecahan? Ini bentuk akar dulu nih. Akar 3x kuadrat min 1 dikurangin akar. Langsung cepet jawab ya. Lihat ciri-cirinya. Pakai logika aja. Nggak usah dihitung. Berapa jawabannya? Minta hingga, Bu. Alasannya apa? Siapa yang berani jawab tadi? Minta hingga alasannya? Alasannya itu yang dikuranginnya lebih kecil. Yang belakang lebih gede gitu maksudnya. Betul. Ah, ya, Bu. Siapa namanya? Siapa Ibu tulis nih? Siapa? Yang jawab tadi siapa? Minta hingga. Habibie, Bu. Habibin. Oke, nomor absen? 14. 14. Oke ya, antum ada yang belum kenal Ibu ya? Salam kenal ya. Ibu juga ada yang belum kenal antum. Oke, lanjut ya. Gampang soalnya ya. Jadi dengan logika aja udah tahu. Wah, bagus sekali Gani papan tulisnya. Nah, sekarang coba lanjut. Limit. Oh, waktunya udah habis ternyata, Nak. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Iya, Bu. Mohon maaf, semoga barokah, dan kalau ada salah-salah semoga dimaafkan. Kalau misalkan antum ada ilmu yang perlu di-sharing, jangan segan-segan untuk men-sharing gitu ya. Dan Ibu lupa, antum belum bagi kelompok ya? Karena jumlahnya 27 antum, bener nggak, Nak? Iya, Bu. Nah, kita bagi 5 kelompok, nanti Ibu tulis di grup, antum berkelompok, karena matematik butuh sekali kelompok. Kelompoknya kalau bisa merata ya, jangan yang misalkan ngeblok yang bisa-bisa semua, atau yang pasti yang istilahnya yang belum paham, antum bisa tanya sehingga dapat pahala nyari ilmu, yang sudah paham dapat jariah berbagi ilmu, gitu. Itu Nak ya. Itu aja yang Ibu bisa sampaikan, mohon maaf. Ibu sharing PDF-nya udah, PPT-nya nanti kalau udah selesai semua Ibu kirim ya, karena PPT-nya itu kan
semuanya materi sampai akhir. Nanti kalau antum Ibu kasih duluan takutnya pusing gitu, karena ada simbol-simbol yang macam-macam. Karena PDF udah dikasih, insya Allah udah lengkap. Ada soal-soal di situ antum boleh mengerjakan, dan bonus bagi yang rajin, yang mau store itu ke Ibu tanpa Ibu suruh gitu ya. Karena Ibu dulu merasakan ketika Ibu SMA, Ibu tanpa disuruh guru juga mengerjakan hampir semua Ibu selesaiin gitu ya, tanpa disuruh. Dan itu ternyata efeknya luar biasa. Ibu jadi lebih paham gitu ya, dibanding istilahnya itu kalau Ibu nggak ngerjain, jadi lebih paham, dan sebelum diterangin udah paham karena Ibu udah nyoba duluan gitu. Itu aja, silakan dicoba, kirim ke Ibu Wapri, nanti Ibu tambahin nilai antum, karena Ibu menghargai usaha setiap orang yang mau lebih aktif, mau berusaha dalam aktivitas sehari-hari gitu. Kalau Ibu menghargai nilai prosesnya. Nah, itu aja, kita akhiri dengan doa majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu sama antum. Sampai ketemu lagi insya Allah. Syukron Ibu. Sama-sama, Nak.